Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita IPAS Bab 6 Indonesiaku Kaya Raya. Topik A, bagaimana bentuk Indonesiaku. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Ayo, kita belajar. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia. Pernahkah kalian melihat peta? Kira-kira di mana kalian pernah melihat peta tersebut? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Umumnya, peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Peta memiliki fungsi antara lain menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakan alam di permukaan bumi. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk kenampakan alam di permukaan bumi. Yang ketiga, menunjukkan ketinggian suatu tempat dan menentukan arah serta jarak berbagai tempat. Berikut merupakan informasi umum pada peta, antara lain judul peta, arah mata angin, skala, simbol, legenda, peta sisipan, tata warna, sumber dan tahun pembuatan, dan lain sebagainya. Yang pertama, yakni judul peta. Dalam setiap peta, terdapat judul yang berada di paling atas untuk menginformasikan jenis peta tersebut. Yang kedua, yakni arah mata angin. Di dalam peta terdapat juga arah mata angin sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta tersebut. Yang ketiga, yakni skala. Skala merupakan perbandingan ukuran besarnya suatu gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, yakni simbol. Simbol merupakan tanda Simbol merupakan tanda pada peta untuk mewakili kondisi yang sesungguhnya. Contohnya, simbol gunung, sungai, kota provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Yang keempat, yakni legenda. Legenda menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta, atau juga pada gambar lainnya. Yang keenam, yakni peta sisipan. Peta sisipan juga dikenal dengan peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Pada contoh peta di atas, disisipkan peta Kota Mataram yang lebih jelas sebagai ibu kota provinsi NTB. Dan yang terakhir yakni tata warna. Penjelasan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Seperti warna biru untuk menggambarkan wilayah perairan atau lautan, hijau untuk dataran rendah, dan kuning sampai ke coklat untuk dataran tinggi. Serta sumber dan tahun pembuatan. Sumber dan tahun pembuatan merupakan kapan peta tersebut dibuat dan sumber siapa yang membuatnya. Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia berbentuk negara kepulauan di mana terdapat 17.508 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan jumlah pulau yang sedemikian banyaknya,
Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar, terdiri dari wilayah daratan dan lautan, di mana wilayah lautan lebih luas daripada wilayah daratan. Letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis Indonesia berada pada posisi Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia memiliki iklim tropis karena berada di sekitar garis khatulistiwa yang ditandai oleh suhu tinggi sepanjang tahun dan 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Letak geografis ini menyebabkan Indonesia dipengaruhi oleh angin muson yang membawa musim hujan dan musim kemarau. Pengaruh letak astronomis terhadap pembagian zona waktu di Indonesia. Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Yang pertama, WIB atau Waktu Indonesia Barat. Yang kedua, yakni WITA atau Waktu Indonesia Tengah. Dan yang terakhir, WIT atau Waktu Indonesia Timur berdasarkan letak bujurnya. Kondisi iklim tropis mendukung keanekaragaman hayati dan pertanian sepanjang tahun. Hal tersebut karena keuntungan letak astronomis Indonesia. Letak Indonesia secara geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yakni benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis di persimpangan lalu lintas dunia menjadikan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional karena letaknya yang strategis di persimpangan jalur laut dan udara dunia. Karena letak ini memberikan keuntungan ekonomi, Indonesia menjadi pusat distribusi barang di kawasan Asia Pasifik. Letak Indonesia secara geologis. Secara geologis, letak Indonesia berada di 3 lempeng tektonik. Yang pertama yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga disebut juga dengan negara maritim. Sumber daya laut yang melimpah merupakan potensi dan kekayaan dari negara maritim. Ciri-ciri negara maritim yakni memiliki wilayah laut yang luas, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyatnya, memiliki transportasi dan perdagangan laut, dan memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang sangat luas dan tanah yang subur, sehingga disebut dengan negara agraris. Kondisi ini merupakan potensi dan kekayaan di bidang pertanian dan perkebunan. Ciri-cirinya memiliki wilayah daratan yang sangat luas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, seperti sawah, ladang, dan kebun yang luas. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Pada umumnya, negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.